Shalom, saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, pagi hari ini sebelum kita mengawali pagi, kita mau berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Yang bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan setiap hari di dalam hidup kami. Hari ini kami mengawali pagi kami bersama dengan Engkau, Tuhan kami, Allah yang hidup. Pimpin kami Tuhan, tuntun setiap langkah-langkah dalam hidup kami hari ini. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu Allah yang hidup. Ya, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini berjudul Tuhan dalam Tulisan. Manusia pertama-tama berkomunikasi secara lisan dan belum mengenal tulisan. Secara lisan pula, manusia mencari Tuhan. Setelah peradaban manusia semakin maju, manusia mulai menuliskan perjumpaan-perjumpaan ilahi dalam tulisan-tulisan. Dalam sejarah, Tuhan sendiri menuliskan hukum-hukumnya melalui 2 loh batu yang dibuat tradisi Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan." Tertulis di dalam Keluaran 34 ayat yang pertama. Tujuan tulisan adalah supaya bisa dibaca lagi sehingga informasi akan terus berlanjut. Rupa-rupanya, tradisi ilahi ini adalah karakteristik dari Tuhan sendiri. Tuhan menyebut diri Logos yang diterjemahkan menjadi words atau firman atau kata-kata. Bahkan dia menyebut diri Alfa dan Omega. Artinya dia alfabet dalam kehidupan manusia. Tertulis di dalam Wahyu 1 ayat 8. Manusia hanya bisa membuat tulisan, kata-kata, dan cerita melalui dia. Tanpa Tuhan, tidak ada kata-kata. Tanpa kata-kata, tidak ada informasi. Tanpa informasi, maka tidak akan ada penyebaran pesan. Berkali-kali Tuhan meminta para nabinya untuk menuliskan pesannya kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, "Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab." Tertulis di dalam Yeremia 30 ayat yang kedua. Kepada Yesaya, "Hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini, ya tanggal hari ini, pada hari ini juga Raja Babel mulai menyerang Yerusalem." Dalam Yehezkiel 24 ayat yang kedua. Kemudian kepada Habakuk, lalu Tuhan menjawab aku demikian, "Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya." Habakuk 2 ayat yang kedua. Bisa dilihat betapa pentingnya tulisan bagi Tuhan. Dalam sejarah, tulisan membangun sebuah peradaban. Tulisan ilahi akan membangun peradaban ilahi. Sebaliknya, untuk mempelajari budaya, adat, norma, aturan, dan cara-cara ilahi, maka kita perlu kitab suci yang benar untuk merujuk kepada Allah yang benar. Ada Tuhan di dalam tulisan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Saudara, pagi hari ini kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, untuk kita lebih mengenal pribadinya, setiap firman-firman-Nya, setiap perkataan-perkataan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami membawa hidup kami sebab Engkaulah firman itu. Engkaulah yang sempurna Tuhan di dalam segala hal. Pakai hidup kami hari ini Tuhan. Untuk jadi bagian dari cerita-Mu, Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu, sebab Kau Allah yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarkan hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Tuhan. Jadikan kami Tuhan alat-alat-Mu untuk kami menuliskan cerita-cerita Tuhan, untuk kami menuliskan setiap perkataan-perkataan Tuhan. Pakai hidup kami hari ini, pimpin hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami untuk kami menuliskan cerita-cerita Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu ajaib, yang begitu dahsyat. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih, sebab Engkau Allah kami, sebab Engkau Tuhan kami, sebab Engkau Bapa kami, sebab Engkau segalanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Kami serahkan segala aktivitas kami hari ini di dalam-Mu Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.